Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 ingin mempresentasikan hasil analisis olahan data SPSS yang kami lakukan. Pertama-tama, kita harus menginput data ke dalam aplikasi SPSS, yang dimana pada menginput data ini kita menggunakan data view terlebih dahulu. Kemudian setelah data kita input, kita beralih ke variabel view, yang dimana pada variabel view ini kita akan mengganti nama variabel seperti misalnya X1 itu usia, X2 pekerjaan, X3 jenis kelamin, dan Y pendapatan. Kemudian klik analis, regression, kemudian klik linear. Maka data yang keluar tampilannya akan seperti demikian. Kemudian pindahkan variabel Y ke dependent, list, dan variabel X1, X2, X3 ke independent list. Setelah itu, pilih statistik, centang yang dibutuhkan, kemudian klik continue dan OK. Maka tampilannya akan seperti ini. Oke, selanjutnya kita masuk ke dalam tabel correlation. Pada output nilai signifikan pada variabel responden 2,82 lebih besar daripada 0,05. Yang menunjukkan variabel responden tidak berpengaruh terhadap variabel Y. Pada output nilai signifikan pada variabel usia 0,01 lebih kecil daripada 0,05. Yang menunjukkan variabel X1 berpengaruh terhadap variabel Y. Kemudian, pada output nilai signifikan pada variabel pekerjaan 0,02 lebih kecil daripada 0,05. Yang menunjukkan variabel X2 berpengaruh terhadap variabel Y. Dan selanjutnya, pada output nilai signifikan pada variabel jenis kelamin 0,01 lebih kecil daripada 0,05, yang menunjukkan variabel X3 berpengaruh terhadap variabel Y. Selanjutnya, tabel summary. R menunjukkan apakah ada hubungan antara variabel bebas dengan terikat. R² menunjukkan besar kecilnya sumbangan variabel bebas terhadap variabel terikat. Koefisien korelasi pada output 4,43. Hal ini menunjukkan tingkat hubungan antara variabel X1, X2, X3 sangat tinggi dengan variabel Y. Koefisien determinasi atau R2 pada output 1,96. Hal ini menunjukkan bahwa variabel X dapat menjelaskan atau mempengaruhi variabel Y hanya sebesar 1,4%. Sedangkan 98,04% dipengaruhi oleh faktor lain. Standar error estimate pada output 2,966 menunjukkan tingkat kesalahan regresi linear semakin tinggi. Namun, jika semakin kecil angka ini, maka persamaan semakin baik. Pada output menunjukkan nilai signifikan sebesar 0,01 nilai signifikan, lebih kecil dari nilai alfa sama dengan min 5, di mana hal itu dapat disimpulkan bahwa tesis 0 ditolak dan hipotesis alternatif diterima, yang berarti bahwa variabel X secara signifikan
berpengaruh terhadap variabel Y. Hasil analisis regresi variabel X1 terhadap Y menunjukkan nilai signifikan 0,158, di mana lebih besar daripada alfa sama dengan 5%. Jadi di mana hal ini menunjukkan bahwa variabel 1 tidak memiliki pengaruh yang signifikan terhadap variabel Y. Yang selanjutnya itu ada hasil analisis regresi variabel X2 Y menunjukkan nilai signifikan 0,026 lebih besar daripada nilai alfa sama dengan 5%. Hal ini juga sama menunjukkan bahwa variabel X2 tidak memiliki pengaruh yang signifikan terhadap variabel Y. Selanjutnya ada hasil analisis regresi variabel X3 terhadap Y menunjukkan nilai signifikan 0,096 lebih besar daripada nilai alfa sama dengan 5%. Hal ini menunjukkan bahwa variabel X3 tidak memiliki pengaruh yang signifikan terhadap variabel Y. Sekian presentasi dari kelompok kami, kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Saya akhiri. Terima kasih.